Az-Zubair bin Awam punya anak Abdullah bin Zubair ini. Sahabat Nabi yang sedang kita bahas. Anaknya Az-Zubair bin Awam. Ibunya, ibu dari Abdullah bin Zubair ini juga sahabiat, seorang wanita terkenal yang juga merupakan sahabat wanita Rasulullah. Siapa namanya? Dia adalah Asma binti Abu Bakar. Ya, Asma binti Abu Bakar. Ya. Az-Zubair bin Awam menikah dengan Asma binti Abu Bakar, anaknya Abu Bakar Siddiq. Maka lahirlah anak namanya Abdullah bin Az-Zubair radhiyallahu. Jadi ini adalah cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Cucu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, dia lahir jamaah dimanapun berada, dan ini menjadi semacam brand tersendiri dari Abdullah bin Zubair ini ya. Ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, ya, dari Makkah ke Madinah, dan belum ada bayi laki-laki lahir begitu Nabi dan kaum muslimin tiba di Madinah kecuali dia. Jadi bisa disebut Abdullah bin Zubair adalah bayi laki-laki pertama yang lahir di Madinah. Maka kita ingat kisah ketika Asma binti Abu Bakar Siddiq mengantarkan makanan untuk ayahandanya Abu Bakar dan Rasulullah yang bersembunyi di Gua Sur. Kita ingat ketika bersuah hijrah, Asma binti Abu Bakar waktu itu sedang hamil. Hamil Abdullah bin Zubair ini, lalu kemudian dihijrah ke Madinah. Ini satu riwayatnya, tapi ada yang mengatakan tidak hamil waktu itu ya, karena ada jeda sekitar setahunan ya, baru kemudian dia tiba di Madinah. Tapi intinya apa? Abdullah bin Zubair bin Awam ini adalah bayi laki-laki yang pertama lahir di Madinah. Dan ada kisah menarik. Dulu jamaah serta anak-anak dimanapun berada, ketika Nabi dan kaum muslimin hijrah ke Madinah, muncul kekhawatiran luar biasa dari orang-orang Yahudi. Yahudi ini dari mana? Dari dulu sampai sekarang ya, tidak pernah setuju dengan kaum muslimin. Walan tarda ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum. Ini permusuhan abadi ya. Jadi ketika kaum muslimin hijrah dari Makkah ke Madinah, secara umum Yahudi itu nggak suka dengan Rasulullah dan kaum muslimin. Dan yang luar biasa lagi apa? Mereka khawatir dengan perkembangan kaum muslimin yang ada di Madinah waktu itu. Baik mereka datang terus menerus itu kan, terus bertambah. Dan yang lebih mengkhawatirkan lagi apa? Mereka khawatir kaum muslimin berkembang di Madinah dan akan menguasai kota Madinah. Ini makanya dalam teori konspirasi jamaah dan anak-anak serta dimanapun berada, kita mengenal ada disebut dengan jihad demografi. Ya. Jadi konon nih, wallahu alam, nanti diteliti lagi oleh teman-teman sekalian yang ahlinya. Di tahun 70-an itu pernah dilakukan semacam penelitian ya, di muka bumi ini berapa jumlah penduduk. Dan setelah diteliti ternyata bumi kita ini, bumi yang kita huni ini hanya bisa nampung sekitar 9 miliar. Nggak boleh lebih dari itu. Kalau lebih crowded di dunia. Ya. Nah, karena itu dunia internasional dulu bikin program. Apa programnya? Zero growth population, ya, pertumbuhan angka penduduk yang nol. Jadi manusia ini jangan nggak usah banyak-banyak. Sebab kalau banyak penuhan, maka digelarlah pertumbuhan angka penduduk yang nol. Antara orang yang mati dengan orang lahir itu sama. Programnya apa? Melakukan pembunuhan massal dengan peperangan. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Melakukan pembunuhan secara sistemik. Bagi teman-teman yang agak dekat dengan dunia konspirasi, wallahu alam ya. Saya termasuk orang yang tawakuf dalam hal ini ya, tidak bisa mengiyakan dan tidak juga bisa menyangkal ya. Merebaknya virus corona ini ya, bisa jadi bagian dari teori konspirasi untuk membatasi jumlah penduduk, wallahu alam. Saya dalam ini tawakuf, tidak mengiyakan dan tidak juga menyangkal. Tapi itu dilakukan oleh dunia internasional dalam hal ini PBB, mereka ingin membatasi jumlah penduduk dunia agar tidak bertambah. Maka peperangan berlangsung dan dilakukan semacam pembatasan penduduk secara sistemik. Ya, maka mengalirlah program-program ini di mana manusia diimbau untuk tidak perlu punya banyak anak.
Di Indonesia masuklah program itu lewat program keluarga berencana. 2 anak cukup, 2 anak lebih baik. Bila perlu kalau nggak punya anak nggak apa-apa. Ya. Jadi mereka mengatakan punya anak itu repot, gitu kan? Punya itu nyusahin gitu ya, dan seterusnya. Sehingga dunia waktu itu terus drastis menurun, ya. Dan program ini berhasil luar biasa di dunia barat, di Eropa ya. Mereka tidak mau punya anak. Maka kalau kita mengenal krisis moneter di Indonesia, krismon, di Eropa itu mereka mengalami krisis disebut dengan krisis populasi. Saya suka canda tapi serius. Itulah beda nenek-nenek di Indonesia, di Bogor ya, dengan nenek-nenek di Eropa. Kalau nenek-nenek di Eropa itu setiap hari, pagi hari mereka mandiin kucing, mandiin anjing, mandiin hewan peliharaan mereka. Tapi kalau nenek-nenek di Bogor, nenek-nenek di Indonesia, ya, pagi hari mereka mandiin cucu. Ya. Mengapa? Karena di Eropa nggak ada lagi atau sedikit anak kecil. Mereka tidak mau punya anak. Di Indonesia ya, berhasil tapi belum begitu maksimal. Masih banyak orang yang punya anak lebih dari 2. Ada slogan Ustadz Muhammad Fawzul Azim itu yang pernah dia tulis di majalah Hidayatullah. Kalau pemerintah katanya punya program 2 anak lebih baik, kita punya program 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Makanya anaknya banyak ya. Nah, dulu teman-teman sekalian jamaah, Yahudi juga bikin program dulu agar Madinah itu jangan terlalu banyak kaum musliminnya. Ya. Menghalangi, merintangi dan berusaha untuk membatasi penduduk muslim. Dengan cara apa? Menyantet, menyihir wanita-wanita muslimah agar mereka mandul dan tidak punya anak. Nah, saat itulah Asma binti Abu Bakar ini hamil. Gitu. Dan melahirkan. Ya, lahirlah anak namanya Abdullah bin Zubair bin Awam ini. Begitu senangnya Abu Bakar Siddiq, kakeknya gitu kan, kakek Abdullah ini, itu bayi merah, yang melakukan bayi yang merah itu digendong, dibawa keliling Madinah. Dibawa keliling Madinah. Tujuannya apa? Sekaligus untuk menunjukkan rasa kegembiraannya. Makanya di beberapa tradisi kita ada istilah marhabahan kalau di kampung saya ya. Itu bayi mungil itu, Allah diajak keliling ke jamaah. Marhaba, ditunjukkan bahwa ini cucu kami baru lahir, ini anak kami baru lahir, namanya Siddiq. Ya. Nah, Abu Bakar Siddiq waktu itu yang membawa bayi merah Abdullah bin Zubair ini keliling Madinah. Satu untuk menunjukkan kegembiraannya telah lahir seorang bayi yang luar biasa, dan satu lagi apa? Dia ingin meledek dalam tanda kutipnya orang-orang Yahudi. Ya, sihir lu gagal, santet lu nggak berhasil nih, cucu saya lahir. Kira-kira begitu kata Abu Bakar Siddiq. Nah, maka lahirlah bayi Abdullah bin Az-Zubair. Kira-kira tahun kedua Hijriyah. Ya, masuk tahun kedua Hijriyah di Madinah Al-Qurba, bayi pertama lahir di kota Madinah Al-Qurba. Maka tumbuhlah bayi ini Rasulullah, dan tentu saja dia tidak bisa mengikuti beberapa peperangan di masa Rasulullah pada awal-awal dakwah di Madinah karena masih kecil. Ya, perang Badar tahun ketiga Hijriah dia nggak ikut karena usianya baru setahun. Nggak mungkin orang setahun ke perang. Sudah digendong dan ngerepot gitu. Ya. Perang Uhud juga tidak bisa ikut. Ya. Dia tidak bisa ikut menyertai Nabi karena masih kecil. Dan masuk usia tamyiz ya, kira-kira usia 6, 7 ya, tahunan. Ya, ada kisah menarik dengan Rasulullah SAW. Ini khusus bagi beliau. Ya, khusus bagi beliau. Jadi suatu saat, ini kisah menarik ya. Rasulullah SAW ya memanggil Abdullah bin Zubair ini. Anak kecil, usia 7 tahun. Kata Rasul, ya Abdullah, kemari. Dipanggil. Waktu itu Nabi berbekam. Nabi berbekam ya. Hijama. Ini sunnah Rasul ini bagus. Bekam itu ada 2. Ada bekam kering, ada bekam basah. Nabi waktu itu ini dikisahkan berbekam basah. Jadi keluar darah dari bagian tubuh yang dibekam. Oke, gelas kecil begitu kira-kira, ada sedikit darah. Kata Rasul kepada Abdullah bin Zubair ini ya, ya gulam
buang darah ini, kata Rasul, di tempat la yarahun nas, yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi dikasih bekas darah Rasulullah setelah berbekam ya di gelas kecil, perempuan kecil nih, buang di tempat la yarahun nas, yang tidak bisa diketahui, tidak bisa. Maka diambillah gelas kecil berisi darah Rasulullah, tidak banyak ya, darah bekas ya. Maka dibawalah. Tidak lama kemudian dia pulang kembali ke Rasulullah dan menyerahkan gelas itu kembali. Sudah dalam keadaan kosong, darahnya nggak ada lagi. Kata Rasul, ya Abdullah, sudah engkau buang? Sudah. Kata dia. Kemana? Ya seperti pesan ya Rasulullah, di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Kata Rasul, la'allaka syaribta, jangan-jangan engkau minum, kata Rasul. Kalau dibuang sampah, tempat sampah kan kelihatan orang. Jangan-jangan engkau minum, kata Rasulullah. Kata Abdullah tersenyum, anak kecil. Ya, kata, saya minum. Jadi Rasul itu diminum. Ya. Jadi kata Rasul luar biasa ya. Bahkan dalam riwayat lainnya, walaupun pemaknaannya bermacam-macam ya, kau akan jadi orang yang kuat, bahkan bisa menjadi fitnah bagi orang lain, kata Rasul. Ini kan kira-kira makna hadisnya. Jadi ini khusus bagi Abdullah bin Zubair bin Awwam. Ya. Saya sampaikan ulang dan tekankan, jangan ditiru. Anak-anak di rumah, nanti bapak yang berbekam, ada darahnya diminum. Nyontoh Abdullah bin Zubair bin Awwam, enggak ya. Ini khusus bagi beliau, dan dalam kajian fikih ya, darah umum itu, darah secara umum itu termasuk sesuatu yang diharamkan. Jadi nggak boleh kita minum darah. Ya. Kecuali dikit, misalnya gigi kita darah ketelan ya nggak masalah. Tapi kalau sak gelas misalnya minum darah nggak boleh. Baik yang sudah dibekukan ataupun masih tidak dibekukan ya. Nah, kisah menarik juga, Abdullah bin Zubair ini termasuk sahabat Nabi yang ditehnik oleh Rasulullah. Dan ini masih jarang kita lakukan. Apa itu tahnik? Tahnik itu jamaah, ketika bayi baru lahir ya, diambil kurma yang lembut tentu saja, dibuang kulitnya dan diambil sedikit saja, jangan sak kurma satu bijinya, enggak, diambil sedikit. Kemudian dilembutkan, dikunyah ya. Perhatikan, orang tua yang ngunyah pastikan nggak sedang flu, nggak sedang sakit, apalagi sekarang sedang corona, harus hati-hati gitu ya. Jadi orang itu pastikan sehat ya, dikunyah ya. Dulu Nabi yang mengunyah, kemudian dilembekkan, kemudian dimasukkan di mulut langit-langit anak tersebut ya, setelah dihaluskan. Nah, ini disebut dengan teknik ya, sunnah Rasul SAW. Nah, Abdullah bin Zubair ya, luar biasa, keturunan orang terhormat. Abdullah bin Zubair ini keturunan Zubair bin Awwam, anak dari Asma. Lahir sebagai bayi laki-laki pertama di Madinah, cucu Abu Bakar Siddiq. Ya, ditahnik oleh Rasul dan mengalir dalam diri Abdullah bin Zubair ini darah Rasul. Luar biasa gitu kan. Keutamaan Az-Zubair bin Awwam, Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Ya. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Abdullah bin Zubair ini tumbuh besar ya, sampai kemudian belakangan Nabi meninggal dunia ya. Dan ada kisah luar biasa ya. Suatu saat di satu sore bersama dengan beberapa orang pemuda pada waktu itu di Makkah, Mekkah Mukarramah, anak-anak muda, kita bayangin anak-anak muda. Dicatat dalam sejarah ada misalnya Urwah bin Zubair, Mus'ab bin Zubair, ada Abdul Malik bin Marwan dan beberapa yang lainnya ya. Jadi anak-anak muda ya, di wallahu alam ya, waktu itu di era pemerintahan Umar bin Khattab atau Abu Bakar Siddiq, mungkin di era pemerintahan Umar ya. Mereka duduk santai di depan Ka'bah. Ini hal yang menarik. Saya kalau lagi tidak corona seperti ini, relatif sering berangkat umroh. Jadi sore-sore hari atau pagi hari. Nah, jadi pada subuh jam 7, jam 8 itu duduk santai di teras Masjid Al-Haram ya, bukan terasnya, di dalamnya, di mana? Di mataf ya, di piringan tempat Ka'bah. Itu ya, kita duduk di situ. Itu nikmatnya luar biasa. Mengapa? Karena Masjid Al-Haram itu tengahnya kan bolong. Jadi kita bisa melihat ke atas, melihat langit ya, melihat cercah matahari yang muncul menunggu syuruk gitu. Itu indah luar biasa. Yang kedua, sore hari pada asar, duduk di teras di pelataran Masjidil Haram di tepat Ka'bah, itu nikmatnya luar biasa.
Apalagi cuacanya bagus. Nah, sore hari itu Abdullah bin Az-Zubair, Urwah bin Zubair, dan Mus'ab bin Zubair, kedua abangnya, kedua saudaranya ini, serta ada satu lagi Abdul Malik bin Marwan ya, sedang duduk situ, barangkali dengan beberapa pemuda yang lain. Ya. Dalam kisah mereka ngobrol, kata mereka, gimana kalau kita tawaf? Tawaf, mutarin Ka'bah. Tawaf sunnah. Siap? Nanti setelah tawaf kita ke Multazam. Multazam itu jamaah satu tempat antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Ya, tempat antara Hajar Aswad yang jadi rebutan itu ya, dan pintu Ka'bah itu dengan Al-Multazam atau Multazam. Tempat yang sangat mustajab untuk berdoa. Ya, upayakan jamaah kalau berangkat haji atau umrah, berangkat dan pastikan ke tempat ini. Kata mereka, ayo kita tawaf sama-sama. Atau sendiri-sendiri tawaf masing-masing. Nanti usai tawaf, kita ke Multazam dan berdoa masing-masing. Maka mereka berempat, berlima ini, anak-anak muda ini ya, tawaf mereka, begitu selesai, mereka datang ke Multazam. Berdoa, menyentuhkan tangannya di Multazam, dan mengucapkan doa kepada Allah SWT. Ini tempatnya. Nyaris tidak ada doa yang tidak dikabulkan oleh Allah SWT ketika kita berdoa di tempat itu. Hanya saja pengabulan doa kita itu macam-macam. Ada yang doa pulang langsung dikabulin, ada yang doa 2 tahun baru dikabulkan, bisa jadi. Ada mungkin 10 tahun baru kabulin, ada. Tapi ada juga yang ntar di akhirat dikabulin gitu ya, bukan di dunia ya. Nah, mereka berdoa, alhamdulillah di sana, dan setelah berdoa mereka datang ngobrol lagi dan menanyakan doa masing-masing. Ente tadi doa apa? Dan mereka menceritakan masing-masing. Kata Mus'ab bin Zubair, saya berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengangkat saya menjadi gubernur Irak. Wah, enggak kebayang waktu itu anak muda ya. Sementara barangkali Irak waktu itu masih belum ya kekuasaan kaum muslimin secara utuh ya. Kemudian yang kedua, kalau Urwah, saudaranya lain lagi. Ya, saya ingin berdoa kepada Allah agar menjadi seorang ulama dan menjadi tempat orang. Ya. Kemudian siapa lagi? Abdul Malik bin Marwan. Kata dia apa? Ya, kalau saya ingin menjadi khalifah yang menguasai dunia. Ya. Apa doa Abdullah bin Zubair? Kita ulang. Mus'ab bin Zubair, saudaranya, berdoa agar menjadi gubernur. Urwah bin Zubair agar dikabulkan menjadi ulama terkenal. Abdul Malik bin Marwan yang dikabulkan doanya, dia berdoa agar menjadi khalifah, pemimpin kaum muslimin baru. Apa doa Abdullah bin Zubair? Doanya, saya ingin menjadi penguasa tanah Hijaz. Artinya tanah Hijaz itu wilayah Makkah dan Madinah itu disebut dengan wilayah Hijaz. Ingin menjadi penguasa daerah itu. Dan luar biasa, Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa mereka masing-masing. Ya, maka sejarah mencatat ya, bagaimana Mus'ab bin Az-Zubair belakangan menjadi gubernur Irak, dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Urwah bin Az-Zubair menjadi seorang ulama terkenal, bahkan pakar sirah hari ini kalau kita belajar sirah Nabawiyah harus tidak bisa dipisahkan dengan riwayat yang datang dari jalur Urwah bin Az-Zubair. Terkenal sekali, seorang ulama yang menjadi tempat orang bertanya pada waktu itu. Nah, bagaimana dengan Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah terkenal? Khalifah Bani Umayyah. Muawiyah bin Abu Sufyan meninggal, digantikan oleh anaknya Yazid bin Muawiyah, digantikan oleh anaknya Muawiyah bin Yazid mundur dan digantikan dengan siapa namanya, Marwan bin Hakam. Setelah itu Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, dikabulkan. Bagaimana dengan Abdullah bin Zubair? Allah pun mengabulkan doanya. Di masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Muawiyah bin Yazid, di era pemerintahan Khalifah Bani Umayyah, dia sempat diangkat ya, sebagai pemimpin wilayah Hijaz. Bahkan kalau kita baca kitab Tarikhul Khulafa yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, beliau memasukkan
Di antara sekian banyak khalifah kaum muslimin itu, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair. Dia sempat menjadi khalifah. Jadi waktu itu sempat ada dua kekuasaan. Nanti kita akan bahas. Satu bermarkas di Damaskus, Suriah, dan satu lagi ada di Tanah Hijaz. Yang di Suriah ini, Damaskus ini, Syam, dikendalikan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan keturunannya. Mulai dari Muawiyah bin Abu Sufyan, Yazid bin Muawiyah, Muawiyah bin Yazid, kemudian siapa lagi tadi itu, Marwan bin Hakam, Abdul Malik, dan terus ya, ada sekian belas khalifah. Nah, di Tanah Hijaz ya, Abdullah bin Zubair menjadi khalifah. Jadi sempat ada dua, dan ini kemudian memicu peperangan pada waktu. Jadi Allah mengabulkan doanya. Nah, ini pelajaran bagi kita, anak-anak sekalian ya, para ayah dan para ibu sekalian. Ada ya, jangan sepelekan doa. Ya, kata Allah SWT, ana inda dhanni abdi, saya sesuai dengan prasangka. Maka jangan ragu-ragu berdoa kepada Allah SWT. Doa itu fungsi dua. Pertama, doa itu akan membimbing arah perjalanan hidup kita. Ya. Doa itu kan seperti titik. Orang kalau tidak berdoa, dia bingung mau kemana itu. Tapi kalau dia berdoa, ya saya pengen ini, dia akan menuju ke situ. Ya, jadi doa itu menjadi titik akhir keinginan seseorang yang ingin dicapai. Orang kalau nggak doa, dia nggak punya keinginan, dia nggak punya semangat, nggak punya cita-cita. Doa itu bagian dari cita-cita. Doa itu bagian dari cita-cita. Dan yang kedua, mengapa kita harus berdoa? Karena dengan berdoa bahwa menunjukkan kita lemah di mata Allah. Ya, jadi ketika seseorang nggak mau doa, itu sama dengan dia sombong, tidak ingin melibatkan Allah. Makanya anak sekalian, marilah kita libatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam hidup kita, di antara dengan cara berdoa. Dan doa ini ya, para ulama menjelaskan ya, salah satu cara menanamkan akidah tauhid kepada anak dengan cara berdoa. Kan anak kecil kan kita susah ajarin mereka ilmu tauhid ya. Misalnya tauhid itu ada 3, mereka nggak paham. Nah, bagaimana menanamkan tauhid ini kepada anak-anak sejak kecil? Dengan cara apa? Dengan cara berdoa. Saya ada pengalaman dulu ya, dan ini mungkin menjadi inspirasi bagi kita bersama. Saya ingat kisahnya ya, dulu di tahun sekian, sudah lama sekali. Ahmad Syauqi Banna namanya ya. Dulu entah lihat Syauqi atau Wafi ya, lupa saya. Syauqi ya, Syauqi. Dulu entah lihat di majalah, entah lihat di internet atau di mana, tiba-tiba dia ngomong, Abi, kita nginep di hotel dong. Dia pengen nginep di hotel. Abi, kita nginep di hotel dong. Mungkin dilihat majalah ya. Kalau uminya gampang jawab, ngapain kita nginep dong? Tidur bekas orang katanya gitu kan. Kalau saya kan enggak. Kalau saya gampang jawabnya, pengen nginep di hotel ya, berdoa. Maka Syauqi Banna ini yang masih kecil waktu itu, mungkin usia kelas 1, kelas 2 SD mungkin ya. Dia berdoa gitu ya. Saya nggak dengar doanya, tapi saya yakin di antara doanya, udah kalahkan di hotel. Dan luar biasa. Apa yang terjadi ya? Saya ingat waktu itu pernah dihubungi oleh salah seorang panitia untuk khutbah Idul Adha di SMA, lapangan SMA 77 Jakarta, di daerah Cempaka Putih ya. Sekitar seminggu sebelum Idul Adha, saya dikontak balik oleh panitia, Ustaz mengingatkan Idul Adha nanti Ustaz khutbah di tempat kami, lapangan SMA 77 Jakarta, Cempaka Putih. 77 atau 70 ya, antara dua itu, 77 kalau tidak salah ya. Siap, saya bilang. Kata panitianya, Ustaz tinggal di mana? Saya bilang di Bogor. Wah, kaget mereka gitu ya. Jadi nggak nanya dari awal Ustaznya tinggal di mana gitu ya. Akhirnya ngobrol sana terusnya, kata mereka memutuskan, Ustaz khawatir terlambat, Ustaz menginap saja di Hotel Grand Cempaka Putih, Jakarta. Oh, saya bilang nggak mungkin lah saya menginap
ya pada malam Idul Adha sendirian. Ustaz bawa semua keluarga. Kita siapkan hotelnya. Wah, ya. Dan saya sengaja tidak bicara bahwa saya punya orang tua, mertua tinggal di Priok gitu ya. Kalau saya ngomong nggak jadi dapat hotel tuh ya. Maka singkat cerita, alhamdulillah, ya kami sekeluarga pada malam Idul Adha ya, sudah agak malamnya menginap di Hotel Grand Cempaka Putih Jakarta. Maka saya sampaikan ke Ahmad Syauqi Bannah tadi, Allah mengabulkan doa. Ini doa. Jadi jangankan yang lain ya, hal yang sepele saja kita minta nginap di hotel saja kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya doa itu juga harus hati-hati. Karena Allah mendengar semua doa kita. Ada lelucon, ada orang di masa mudanya kerja gini, akhirnya dia berdoa, ya Allah, semoga nanti saya pas sudah tua ya, saya nyari duitnya gampang, kipas-kipas saja dapat duit. Allah mengabulkan doanya, dia jadi tukang sate. Tukang sate, kipas-kipas dapat duit gitu ya. Yang satu lagi berdoa, saya berdoa supaya nanti tua tinggal ongkang-ongkang kaki aja dapat duit. Itu dia jadi penjahit kakinya, gerak-gerakin dapat duit gitu ya. Dan doa itu harus yang baik-baik dan niatkan kebaikan. Ini kisah nyata, ada seorang juga berdoa, ya Allah, saya nanti pengen kalau sudah tua, ya, saya kalau pengen makan tinggal teriak, makan ada, minum ada, dan Allah mengabulkan doa. Sekian belas tahun dia lumpuh, tidak bisa bergerak, menghabiskan masa pensiunnya di kursi roda. Dan kalau dia pengen makan, dia tinggal teriak, makan, pembantu ya datang, minum, pembantu ya datang. Ini tidak benar ya. Jadi doa itu ya kita yang benar-benar saja ya. Kita kembali ke kisah kita. Abdullah bin Zubair ini ya dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menjadi pemimpin wilayah Hijaz dan sekitarnya, dan agak lama, sekitar 9 tahun ya. Namun ini tidak bisa berlangsung lama karena waktu itu kekuasaan ada di Syam ya, dan perseteruan politik tidak bisa dihindari. Maka singkat cerita, Abdul Malik bin Marwan tadi itu ya mengirimkan pasukan setelah Yazid bin Muawiyah meninggal dunia ya, menyerang Abdullah bin Zubair. Saya tidak ingin ceritakan detail karena waktu kita terbatas ya. Akhirnya terjadilah perperangan besar ya antara penguasa Syam yang dalam hal ini panglimanya dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf yang sangat terkenal bengis itu ya, memerangi Abdullah bin Zubair. Perang berkecamuk sampai kemudian Abdullah bin Zubair ini terdesak di Ka'bah ya. Dan ada kisah menarik, Abdullah bin Zubair ini rahimallahu termasuk orang yang sangat khusyuk kalau ibadah. Jadi kalau dia sujud ke ruku itu lama, sampai burung merpati itu ya bertengger di punggungnya, di bahunya, saking lamanya dia sujud. Maka orang-orang menyebutnya dengan hamamatul masjid, merpatinya burung. Merpatinya masjid, merpatinya burung ya. Merpati masjid, hamamatul masjid. Nah, waktu itu terjadi perang besar ya yang berlangsung tahun 73 Hijriah ya, dan Abdullah bin Zubair ini kalah. Ya, pasukannya habis, terusak. Ada kisah menarik sebagai penutup cerita ya. Dia bertemu dengan ibunya Asma binti Abu Bakar yang usianya 100 tahun lebih pada waktu itu. Ya, Asma binti Abu Bakar ini usianya lebih dari 100 tahun. Dia menghadap kepada ibu. Apakah menyerah atau tidak? Bayangin ya, sudah terdesak habis, tidak bisa melakukan perlawanan lagi, dia datang ke maknya, "Mak, ini bagusnya gimana?" Ini kita belajar tentang peran seorang ibu. Dan seorang anak itu tidak boleh melawan ibu. Durhaka kepada kedua orang tua itu nggak boleh. Apapun nih perintah orang tua, selagi itu kebaikan, selagi bukan keburukan, kecuali dia nyuruh-nyuri, misalnya nyuruh tidak sholat kan. Tapi apapun, walaupun kita nggak suka, kita harus taat kepada ibu kita. Harus taat kepada ibu kita ya. Makanya Abdullah bin Zubair ini datang kepada ibunya Asma. "Ya Ummah," katanya, "wahai ibu, ma ra'yuki, bagaimana menurut, apakah saya menyerah atau seperti apa?" Tercatat dalam sejarah. Saya bacakan riwayat itu. Kita ya terbatas ya, sekitar 1 menit lebih dikit lagi.
In kunta ala haqqin famdi li sya'nik. Ini kata ibu. Kalau engkau yakin dalam kebaikan, ya, famdi li sya'nik. Jalan, go. Jangan takut. La tumakkin ghilmana bani Umayyah wa in kunta inna ma'arta dunya fa bi'sal 'abd. Jangan engkau serahkan kepada budak-budak Bani Umayyah itu, kata dia. Orang-orang Bani Umayyah itu. Wa in kunta inna ma'arta dunya, tapi kalau engkau ingin menjadi budak dunia, banyak orang hari ini ya mengabaikan semua hal untuk mendapatkan kenikmatan dunia, mengabaikan idealismenya, menggadaikan keyakinannya, menggadaikan prinsipnya untuk mendapatkan jabatan, iming-iming dunia. Ini terakhir karena 1 menit lagi ya. Kunta ini fabi'sal abdu anta, engkau seburuk hamba. Ya. Ahlakta nafsaka wa man ma'aka, engkau telah menghancurkan dirimu dan saudara-saudara ataupun itu. Maka dia mengatakan apa? Inni akhafu, kata dia, wahai ibu, saya bukan takut dibunuh, tapi saya takut, katanya apa? Ya, kalau membunuh saya, mereka akan menyalib saya dan menghinakan saya. Kata ibunya apa? Sungguhnya, ya, kata ibunya, ini saya bacakan kalimatnya, sungguhnya kambing itu, kalau sudah disembelih, maka dia tidak akan bisa merasakan apa-apa. Maka singkat cerita, kita potong cepat karena waktu sudah habis, maka berangkatlah dia dan terbunuhlah dia, syahid di Badr. Dia sempat jenazah yang sempat disalib beberapa lama. Ya, jadi ini kisah tentang Abdullah bin Zubair bin Awf